Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada saat ini saya akan membawakan satu tema yang sangat penting, menarik, dan saya yakin dipakai Roh Kudus untuk membawa kekuatan dan kesegaran rohani bagi kita. Adapun tema tersebut adalah Tuhan selalu tepat waktu. Sekali lagi, Tuhan selalu tepat waktu. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, telah berkenan menolong, melawat, melindungi, memelihara dan menyertai kami sepanjang istirahat malam. Terima kasih untuk hari yang baru, udara segar, napas kehidupan yang Tuhan beri. Sepanjang hari ini kami serahkan dan persembahkan total roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Kami butuh tuntunan pimpinan-Mu, selalu menaungi melingkupi kami. Oleh karenanya sebelumnya kami rindu untuk dikuatkan, disegarkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, berilah hikmat dan pengertian supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat di dalam hati dan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Kejadian 21 ayat 2. Kejadian 21 ayat 2, demikianlah bunyinya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, Tuhan adalah Allah kita yang selalu tepat waktu. Sekali lagi, Tuhan adalah Allah kita yang selalu tepat waktu. Ada sebuah ungkapan yang sangat populer di dalam bahasa Inggris, time is money. Waktu adalah uang. Ungkapan ini ingin menegaskan bahwa waktu dilukiskan begitu sangat berharga. Tetapi perlu kita mengerti dan pahami, sekalipun waktu itu sangat berharga, waktu tidak bisa dibeli kapanpun, dimanapun, dengan harga berapapun. Dengan kata lain, ketika waktu telah lewat, maka tidak akan bisa diulang kembali. Waktu pun berlalunya begitu buru-buru. Saya mau sampaikan, orang yang berbisnis sangat menghargai waktu. Lewat sedikit saja, bayangan untung yang bisa diraihnya bisa hilang dalam sekejap. Itulah sebabnya sebelum zaman sekarang ini ada handphone, orang selalu sibuk memakai jam tangan. Sebagai contoh, di setiap dinding kantor atau di persimpangan jalan dipasang jam dengan ukuran yang besar. Tujuan semuanya adalah supaya orang bisa melihat waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, orang bijak sangat menghargai waktu. Masa Tuhan tidak? Saya ulangi sekali lagi. Orang bijak sangat menghargai waktu. Masakan Tuhan tidak?
Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang menciptakan waktu. Saya perlu sampaikan kepada kita, sekalipun Tuhan berkenan tinggal dalam waktu, ada dalam waktu, tapi Tuhan lebih besar dan tidak boleh dibatasi oleh waktu. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan waktu. Tuhanlah pencipta waktu. Jika kita memperhatikan dengan seksama bagian firman Tuhan saat ini, di sana dijelaskan dengan sangat jelas, sangat tegas, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Sekali lagi, pada waktu yang telah ditetapkan. Ada waktunya. Yang menetapkan siapa? Tentu Tuhan. Bukan Sarah, bukan Abraham, bukan yang lain. Tetapi Tuhan yang menetapkan waktu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, bahkan terlebih khusus saat dunia diciptakan, Tuhanlah yang mengatur waktu siang dan waktu malam. Tuhan jugalah yang menetapkan hari, mulai dari hari pertama hingga hari ke-7. Itu jelas terlihat dalam kitab Kejadian. Kita bisa bayangkan, masakan Tuhan yang menciptakan waktu bisa lupa dengan waktu? Mustahil. Tidak mungkin. Tuhan yang menciptakan waktu, Tuhan yang mengadakan waktu, Tuhan tidak akan mungkin lupa dengan waktu. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang mengadakan waktu, tidak mungkin Tuhan terlambat dalam hal waktu. Nah, persoalannya sebenarnya bukan ada dalam diri Tuhan, tapi ada dalam diri kita manusia. Kenapa? Karena manusia seringkali mencoba mengatur waktu Tuhan. Waktu itu Tuhan yang ciptakan, waktu itu milik Tuhan. Maka persoalan yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara, oleh karena manusia seringkali mencoba untuk mengatur waktu Tuhan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, kapan Tuhan harus bertindak, menolong, memberkati, dan seterusnya. Ketika manusia berupaya untuk mengatur waktu Tuhan, kapan Tuhan harus bertindak, kapan Tuhan harus menolong, kapan Tuhan harus memberkati, maka sebenarnya saudara dan saya, kita semua manusia sedang melewati batas wewenangnya, batas kekuasaannya. Dan inilah yang menimbulkan persoalan yang besar. Apalagi dalam konteks sekarang ini, manusia rindu serba instan. Makanya sampai ada mie instan. Saya kasih tahu konteks Tuhan menggenapi janjinya, rencananya, kehendaknya, isi hatinya dalam hidup kita. Kita tidak boleh mengatur Tuhan. Karena Tuhan yang punya waktu. Tuhan yang berkuasa atas waktu. Kita tidak boleh mengambil alih wewenang dan kekuasaan Tuhan. Kalau itu kita paksakan, kita lakukan, itulah yang menjadi akar persoalan banyak manusia di dunia ini. Pahit hati, kecewa, marah, emosi, putus asa, dan tawar hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali melewati batas wewenangnya terkait dengan waktu. Baik itu terhadap anak, murid, pegawai. Dalam hal ini memang manusia bisa mengatur waktu. Contohnya, masuk sekolah jam sekian, pulang sekolah jam sekian. Itu bisa diatur sedemikian rupa. Tetapi kita tidak boleh memperlakukan pengaturan waktu kepada anak-anak kita atau jam kerja kita. Dan kita coba hal itu kita terapkan kepada Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau tetap itu kita paksakan, maka kita sedang lari dari batas-batas wewenang dan kekuasaan kita. Di sanalah seringkali terjadi kekecewaan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita seringkali menyimpulkan bahwa Tuhan itu terlambat. Tuhan itu terlalu lama. Bahkan Tuhan itu lupa.
Coba kita jujur pada kesempatan ini. Kejujuran atau keterbukaan adalah awal dari perubahan. Awal dari terobosan. Awal dari pemulihan. Jangan-jangan selama ini, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyimpulkan bahwa Tuhan itu terlambat, Tuhan itu begitu lama, begitu lelet, atau Tuhan itu bahkan hingga lupa kepada kita. Saya kasih tahu dan ingatkan kepada kita, kabar baik, kabar sukacita. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah begitu lama, begitu lelet menolong kita. Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita semua adalah umat ciptaannya, tebusan darahnya, miliknya, anak-anaknya, ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan, bukan karena kedirian kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Yesus telah rela mati bagi kita. Itu sebabnya, kalau yang terbaik telah dirancang bahkan dikarenakan Tuhan kepada kita, tidak mungkin hal-hal yang lain dalam pergulatan, pergumulan, masalah, kesulitan hidup di dunia ini, Tuhan akan abai kepada kita. No! Mustahil. Tidak mungkin. Saudara dikasih Tuhan, permasalahan saya katakan tadi, kita menyimpulkan Tuhan terlambat, lama, hingga lupa. Apa dasarnya? Mengapa kita yang menetapkan waktu bagi Tuhan? Ini pertanyaan perlu dijawab. Mengapa kita yang menetapkan waktu bagi Tuhan? Dan itu tidak akan bermanfaat dan berguna, bahkan membawa kerugian kepada kita. Salah satu diantaranya adalah kekecewaan dan kemarahan. Karena segala sesuatu tidak terjadi menurut selera kita, menurut maunya kita, menurut cara kita, bahkan menurut waktu kita. Mengapa kita menetapkan waktu bagi Tuhan? Siapa kita? Apakah kita lebih tahu dari Tuhan? Apakah kita lebih paham, lebih mengerti dibanding Tuhan? Apakah kita lebih bijaksana dari Tuhan? Saya kasih tahu. Kita hanyalah manusia biasa. Ciptaan Tuhan. Bukan pencipta. Saya ulangi sekali lagi kata-kata ini penting. Kita hanyalah manusia biasa, ciptaan Tuhan, bukan pencipta. Dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar sadar, mengerti, dan memahaminya. Sehingga kita tidak melewati batas wewenang dan kekuasaan kita. Sehingga kita boleh memunculkan mayoritas perjalanan hidup kita diwarnai dengan terima kasih, diwarnai dengan syukur. Bukan pemaksaan kehendak. Tuhan harus melakukan ini dan itu menurut waktu dan cara kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau tegaskan sekali lagi untuk kita saat ini. Dalam kamus Tuhan tidak ada kata terlambat. Juga tidak ada kata terlalu cepat. Saya ulangi kembali. Dalam kamus Tuhan tidak ada kata terlambat, juga tidak ada kata terlalu cepat. Jangan pernah membayangkan Tuhan seperti kita. Agenda yang padat membuat kita lupa janji. Masalah yang banyak menjadikan kita sibuk luar biasa sehingga terlambat janji. Usia yang semakin meninggi atau semakin tua menjadikan kita gagal memenuhi janji. Saya mau sampaikan saat ini kabar baik, kabar sukacita. Tuhan adalah Sang Kreator. Tuhan adalah Maha Pencipta. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata mencipta di situ memakai kata bara. Creatio ex nihilo. Allah sanggup mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi mengubah dari yang ada menjadi ada yang lain. Dari yang sakit yang menjadi sembuh. Itu adalah perkara yang tidak pernah sukar dan sulit bagi Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Jika manusia bisa membuat pengingat janji seperti alarm, reminder, masakan Tuhan tidak.
yang saya mau sampaikan kepada tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, dimanapun pada peluang kesempatan ini. Biarkanlah Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, dalam waktunya yang terbaik. Silakan ditulis ini. Tuhan, aku dan seisi keluargaku mau membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, dengan waktunya yang terbaik, bahkan dengan kuasanya yang sempurna. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, dengan waktunya yang terbaik, dengan kuasanya yang sempurna. Ini indah sekali kata-kata ini Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, waktunya yang terbaik, kuasanya yang sempurna. Kalau ini Bapak Ibu Saudara pegang teguh, Bapak Ibu Saudara yakini dalam hidup kita masing-masing. Percayalah, yakinlah, banggalah, bersukacitalah. Tuhan selalu berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam kesesakan memang seringkali kita suka lupa diri. Dalam kesulitan dan penderitaan persoalan, kita seringkali memaksakan kehendak dengan mendesak Tuhan bertindak seturut dengan waktu kita. Kita berpikir, jika tidak hari ini ditolong oleh Tuhan, maka semuanya akan menjadi terlambat. Benarkah demikian? No, tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia makhluk ciptaan yang terbatas. Kalau mau menjadi dirigen dalam hidupnya, menjadi sebuah problem dan persoalan. Dirhen atau konduktor adalah orang yang memimpin sebuah pertunjukan musik melalui gerak isyarat. Penglihatan kita sangat terbatas. Pikiran kita sangat terbatas. Kita tidak akan mampu memimpin hidup kita. Apalagi hidup orang lain, keluarga dan saudara kita. Kita perlu seorang dirhen atau konduktor yang menata hidup kita. Sekali lagi, ini kalimat bagus. Kita perlu seorang dirhen atau konduktor yang menata atau mengatur hidup kita. Oleh karenanya, biarkanlah Tuhan yang mengatur segala-galanya dalam hidup kita. Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan lupa, terlambat, bahkan lama menolong kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, kapan waktunya Tuhan harus menolong dan membuka jalan? Biarkan Tuhan yang melakukannya, suka-suka Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya teringat dengan satu lagu. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Kapan waktunya? Kita serahkan sepenuhnya, secara total dan sempurna kepada Tuhan. Dia selalu membuka jalan saat tiada jalan, tepat pada waktunya. Dan ketika Tuhan mengerjakan segala sesuatu tepat pada waktunya, Tuhan punya maksud yang terbaik di balik daripada waktu Tuhan itu terlaksana, terrealisasi dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa terlepas dari persoalan hidup yang membelit? Seringkali kita mengatur waktu Tuhan. Bagaimana cara atau metode apa yang paling tepat untuk mengurai kekhususan hidup kita? Kita coba mengatur waktu Tuhan. Tetapi yang benar adalah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita secara totalitas, keseluruhan, kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan Sang Dirgen, Sang Konduktor, yang memberikan isyarat, memberikan cara, memberikan waktu, menyatakan kuasa yang sempurna. Dia menolong kita selalu indah. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau begitu Pak Pendeta, apa tugas kita? Tugas kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan di depan mata kita. Sekalipun kelihatan kecil, sekalipun kelihatan tidak begitu
besar dan luar biasa. Mari kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Selain itu, mari kita punya tugas menunggu dan kita berserah. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita yakin Tuhan punya waktu sendiri. Kapan Tuhan lebih tahu paling tepat dalam bertindak. Ada satu bagian firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia pasti bertindak. Saya ulangi sekali lagi, serahkanlah hidupmu penuh kepada Tuhan, percayailah Tuhan, maka Ia tidak akan tinggal diam. Ia pasti bertindak dan melakukan yang terbaik, pasti indah pada waktunya. Dia punya cara sendiri bagaimana memberkati usaha kita. Dia punya cara tersendiri dan waktu tersendiri bagaimana Dia memberkati hidup kita. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita merancang master plan, rencana induk untuk hidup kita. Bahkan bukan hanya master plan, rencana induk, tetapi sekaligus roadmap, peta jalannya, sehingga kita tidak tersesat. Kita pasti dituntun sampai kepada tujuan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, tugas kita adalah menanti di dalam doa dengan tekun dan sabar. Jangan kecewa, jangan pahit hati, jangan kalah, jangan menyerah, jangan putus asa dalam hidup. Apapun problem pergumulan sedang kita hadapi, kelihatannya begitu redup, begitu gelap, tidak jelas. Tapi saya mau sampaikan, Dia Bapa yang baik, yang tetap setia berjalan bersama dengan kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, berjalanlah terus. Lakukanlah apa yang bisa Bapak Saudara lakukan. Percayalah, sekalipun kelihatan tidak diperhitungkan oleh manusia. Percayalah, apa yang kita lakukan, kerjakan, tidak akan pernah sia-sia dibuat oleh Tuhan. Berserahlah dalam perbuatan. Saya mau sampaikan dalam konteks bacaan kita pada kesempatan ini, inilah sesungguhnya potret atau gambaran Abraham dan Sarah. Kenapa saya katakan demikian? Abraham dan Sarah dalam masa tuanya menerima janji Tuhan. Kemarin-kemarin kita sudah belajar, Abraham berumur 75 tahun, Sarah berumur 65 tahun, beda 10 tahun. Ketika Abraham dan Sarah dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari tempat asalnya, meninggalkan negerinya, rumah bapaknya, sanak keluarganya, ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Tuhan berjanji, Abraham akan menjadi bangsa yang besar, memiliki keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi lautan. Tapi ternyata mereka menunggu sampai 25 tahun, baru janji itu terrealisasi, tergenapi. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah tergantung kepada situasi, kondisi, keadaan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Abraham dan Sarah dipanggil, firman Tuhan dalam Kejadian 11 jelas berkata, Sarah itu mandul. Mandul itu berarti situasi kondisinya nggak memungkinkan. Mustahil menurut pikiran, pengertian, pemahaman manusia. Ketika Abraham dijanjikan oleh Tuhan bersama dengan Sarah, mereka sudah lanjut umur, sudah tua. Bahkan firman Tuhan dalam konteks mereka menanti janji Tuhan, firman Tuhan tegas berkata, Sarah sudah menopause, sudah mati haid. Dengarkan baik, sudah mati haid, berarti mati juga harapan. Itulah pikiran manusia, itulah kekurangan, kelemahan, keterbatasan manusia. Tapi dengarkan baik, Tuhan tidak pernah bergantung dalam menggenapi janjinya kepada situasi, kondisi, keadaan kita, kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Tidak. Barangkali Bapak Ibu Saudara akan berpikir, Pak Pendeta, bagaimana mungkin aku ditolong oleh Tuhan? Situasi, kondisi, keadaanku saat ini
Mana mungkin lagi aku perlu menunggu janji Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Saya kasih tahu, jangan berpikir demikian. Karena apa? Tuhan selalu lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat dari situasi, kondisi, keadaan kehidupan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang sedang menantikan mujizat, keajaiban, kesembuhan, terbuka jalan untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan mata pencaharian ekonomi, keuangan keluarga yang sedang terganggu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan persoalan Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau katakan saat ini, jangan pernah kecut dan tawar hati. Kenapa? Kalau Abraham dan Sarai, memang mereka harus menanti 25 tahun baru janji itu dikenapi. Bahkan di tengah-tengah perjalanan mereka pernah menyimpang. Karena Sarai memberi usul kepada Abraham, Tuan Abraham, sepertinya kita tidak mendapatkan keturunan dari rahimku ini. Kalau saya bahasakan bahasa sehari-hari, barangkali melalui hambaku atau budakku Hagar ini. Nikahilah dia, kawinilah dia. Barangkali melalui dialah kita mendapatkan keturunan. Mereka berupaya menolong Tuhan, tanda petik. Bukankah seringkali kita demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kelihatan Tuhan begitu terlambat, begitu lama, bahkan mungkin sudah lupa janjinya. Maka seringkali kita menolong Tuhan. Dengarkan baik. Bagaimana mungkin ciptaan menolong pencipta? Bagaimana kita bisa mungkin menolong Tuhan kita? Kalau ada di antara kita berupaya menolong Tuhan, saya kasih tahu, kesimpulannya pasti membawa dampak negatif kepada kita. Jangan coba-coba kita ini menolong Tuhan dalam waktu kita, dalam cara kita, dalam kuasa kita. Itu akan bersumber dari daging. Marilah kita total berserah kepada Tuhan. Biarlah kita menunggu menanti janji Tuhan. Mari kita pegang teguh, percayai. Kita hidup bukan oleh perasaan. Kita hidup bukan oleh kenyataan. Kita hidup bukan oleh melihat. Tapi saudara dan saya hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Katakan bersama, hidup oleh iman. Aku dan seisi keluargaku bukan hidup oleh perasaan, bukan hidup oleh fakta, bukan hidup oleh melihat, tapi aku dan seisi keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku, keluarga kecilku, kami harus hidup oleh iman, karena itulah kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, Abraham dan Sarah dalam masa tuanya menerima janji Tuhan. Dengarkan baik. Pak Pendeta lama banget, 25 tahun. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Kalimat ini perlu untuk kita. Segala sesuatu yang kita raih, dapatkan, peroleh dalam waktu yang lama, itu akan sangat kita hargai dalam hidup. Kenapa orang-orang yang mendapatkan uang dari hasil judi, uang itu panas dalam pengertian tidak atau kurang kita hargai karena dapatnya dari judi. Tapi dengarkan baik. Sesuatu yang kita peroleh dari hasil penantian yang barangkali 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Sama seperti Abraham. Apa yang kita peroleh dalam menanti janji Tuhan, itu akan sangat kita hargai, akan sangat kita syukuri, dan itu akan tetap termeterai, terpatri, terintegrasi dalam darah dan daging kita. Tuhan, aku memperoleh ini, aku mendapatkan ini oleh karena kasih karuniamu. Yang kedua, segala sesuatu yang kita peroleh dari sebuah perjuangan menanti janji Tuhan, itu biasanya umumnya dipakai untuk hal-hal yang besar. Bukankah nanti Ishak menjadi anak yang dipakai Tuhan luar biasa? Dari Ishak lah nanti turun Yakub. Dari Yakub lah nanti turun 12 suku Israel. Bahkan nanti kalau kita tarik garis lurus sampai kepada berikutnya, dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan seterusnya, masuk kepada Yesus dalam keberadaan sebagai manusia, menjadi silsilah Yesus. Saya ulangi sekali lagi kalimat ini, jangan luput.
Jangan sampai lupa. Sesuatu yang kita peroleh dengan penantian yang cukup panjang, itu akan sangat kita hargai, akan terus terekam di dalam pikiran dan hati kita. Sesuatu yang kita peroleh, kita dapatkan dengan perjuangan dalam waktu yang lama, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Contoh lain, Yohanes Pembaptis didapatkan oleh karunia Tuhan kepada keluarga Zakaria dan Elizabeth, dipakai sebagai perintis kedatangan Sang Juru Selamat, mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Samuel didapatkan, bahkan sudah sampai berulang-ulang disakiti hati Hana oleh Penina, tapi ketika Samuel lahir, menjadi pribadi yang dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Dengarkan baik, di balik penantian ada maksud Tuhan yang besar. Oleh karenanya jangan putus asa, jangan kecewa. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan bersama-sama, ini closing statement saya. Ini kata penutup dari saya. Kenapa kita tidak putus asa, tidak kalah, tidak menyerah, tidak kecewa, tidak tawar hati dalam hidup ini? Karena kita yakin dan percaya Tuhan selalu berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam hal ini saya akan bacakan bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan, kita tahu Allah selalu berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dengarkan sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu cepat. Tetapi yang benar adalah Tuhan selalu senantiasa berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Harapkanlah, yakinilah, pegang teguhlah, percayailah. Apapun yang Bapak Ibu Saudara gumulkan saat ini, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Tuhan kita yang besar, Allah yang El-Shaddai, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luar biasa, Dia selalu berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami puji sembah agungkan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan dan wartakan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Bagi mereka yang sempat bergabung bersama hamba-Mu, siapapun mereka, dimanapun mereka, apapun situasi, kondisi, keadaan mereka, biarlah firman-Mu menyegarkan, meneguhkan, menguatkan, menyirami dahaga rohani mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan dalam mengerjakan segala kegiatan aktivitas hari ini. Mereka boleh kuat, mereka tegar, mereka bersuka cita, mereka bergembira, mereka antusias, mereka bersemangat, mereka berkobar-kobar, karena firman-Mu telah meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan mereka. Terima kasih, tanamkan dan tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami semua, menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Oleh kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan untuk berpegang, meyakininya, mempercayainya, bahkan menaatinya, melakukannya, menjadi bagian yang mewarnai perkataan kami, perbuatan kami, kehidupan kami, hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami simpan firman dalam hidup kami, dan kami lakukan oleh kekuatan Roh Kudus. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang bergabung pada saat ini, apapun problem, masalah, kesulitan, pergumulan mereka, hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu situasi kondisi terkini masing-masing Bapak Ibu Saudara, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, karunia-Mu ajaib dan sempurna, kuasa-Mu besar, tiada terukur, tiada dibatasi oleh ruang, masa dan waktu, termasuk oleh jarak. Hamba berdoa saat ini dimanapun mereka berada.
yang membutuhkan jodoh, membutuhkan keturunan, membutuhkan terbukanya jalan-jalan peluang kesempatan dalam perekonomian, keuangan, pekerjaan, dalam usaha, yang membutuhkan keajaiban, mujizat, kesembuhan, mujizat dalam hidup mereka. Siapapun mereka yang terikat oleh dosa, yang terikat oleh kuasa-kuasa lain selain kuasa Tuhan, apapun situasi, kondisi, keadaan mereka, hamba-Mu berdoa dengan sepakat, dengan sehati, nama yang melepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang menghadirkan mujizat, nama yang melakukan keajaiban. Turunlah, tercurahlah, mentouch, menjamah, melawat, memulihkan, membukakan jalan bagi hidupmu saat ini. Terima kasih Bapa. Jaga lindungi kami dalam melakukan segala kegiatan, aktivitas sepanjang hari ini. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, total penuh kepada Tuhan. Penggembalaanmu yang ajaib dan sempurna sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya sudah menyampaikan firman Tuhan sebagai wujud cinta kasih saya, sebagai sesama tubuh Kristus, bahkan sebagai pelayan Tuhan. Karena apa yang saya sampaikan boleh meneguhkan, menguatkan Bapak Ibu Saudara. Silakan di-share, dibagikan kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati, mari punya tugas untuk men-share, membagikan kepada orang lain, sehingga mereka juga terberkati, diteguhkan dan dikuatkan. Karena kita mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, dari Tuhan, melalui pewartaan pemberitaan firman-Nya. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Selamat berkarya, beraktivitas, baik di rumah, di perjalanan, di pekerjaan. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu di dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Dadah.